Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan media pers yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita bersilaturahmi di sini. Saya selaku kuasa hukum dari Yayasan Pusat Pendidikan Islam Lampung. Dalam hal ini datang bersama-sama dengan pengurus pusat YPPIL. Di sebelah kiri saya ada Pak Sekretaris Yayasan, Pak Sujimat, dan di sebelah kanan saya ada Pak Sumarwan, MPDI. Beliau adalah kepala sekolah yang baru. Nah, tanpa dasar hukum yang jelas, Mahmud, mantan kepala sekolah menengah kejuruan SMK Islam YPI 2W Jepara Lampung Timur mengganti nama sekolah menjadi SMK Islam Tunas Bangsa W Jepara. Akibatnya, pihak yayasan menempuh jalur hukum. Sekretaris Yayasan Pusat Pendidikan Islam Lampung YPPIL, Sujimat mengaku terkejut melihat nama SMK Islam YPI 2W Jepara Lampung Timur telah berganti nama menjadi SMK Islam Tunas Bangsa W Jepara. Padahal, sekolah kejuruan milik yayasan itu secara sah berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 9/84/1963 dan SK Kemenkumham Rino AHU 3363 jam 1 menit 4 detik 2010. Dan telah berdiri belasan tahun silam, sekolah tersebut telah meluluskan ribuan siswa. Usut punya usut, yang mengganti nama-nama sekolah tersebut adalah Mahmud, mantan kepala sekolah yang menjabat sejak 2021 hingga 2025. Dan saat ini bersangkutan telah diganti kepala sekolah yang baru. Selaku pengurus yayasan, kami sangat terkejut sekolah telah berganti nama. Dan ini dilakukan mantan kepala sekolah, ujar Sujimat didampingi sejumlah pengurus yayasan lain. Bahwasanya Yayasan Pusat Pendidikan Islam Lampung ini memiliki lembaga-lembaga pendidikan, salah satunya adalah SMK Islam YPI 2W Jepara. Ini adalah bagian dari amal usaha yayasan kita. Dan kemudian di setiap lembaga, khususnya SMK ini maupun yang lain, sebenarnya untuk pengangkatan kepala sekolah itu dalam satu periode itu 4 tahun. Maka kepada kepala sekolah yang lama itu sudah berakhir sesuai dengan masanya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh kuasa hukum kita itu, Bang Sufyan. Maka kemudian harus diganti, dan karena memang perlu adanya suatu penggantian. Nah, itu sudah kita gantikan dengan Bapak Sumarwan, itu MPDI sebagai kepala sekolah yang baru definitif. Dan kemudian kita sudah laporkan ke Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi. Dan kemudian untuk apa? Agar supaya bisa masuk ke Dapodik. Dan alhamdulillah di situ sudah masuk dalam Dapodik dan kepala sekolah sah untuk menjadi kepala sekolah di SMK Islam YPI 2W Jepara ini. Nah, kronologisnya yaitu tadi, karena memang di lembaga di bawah payung hukum kita yang merupakan penyelenggara, yaitu YPPIL itu penyelenggara lembaga-lembaga tersebut, itu memang 4 tahun saya ulang lagi kalau misalnya kepala sekolah tersebut yang satu periode itu bisa dipertahankan, kredibilitasnya baik, yang ya menurut penilaian yayasan, maka bisa diangkat kembali dengan waktu 2 kali. Tapi karena di sini memang harus ya ada suatu penggantian, maka ada penggantian tersebut, Pak. Nah, sampai detik ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bang Sofyan selaku kuasa hukum kita, maka terjadi beberapa masalah yang seharusnya diselesaikan. Sebenarnya kita ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi ternyata sudah diupayakan oleh kuasa hukum kita. Nah, ini sampai detik ini, ini belum bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Mungkin ada langkah-langkah berikutnya yang kami serahkan kepada pendamping hukum kita.
Karena perbuatan mantan kepala sekolah tersebut melanggar hukum serta mencoreng nama baik yayasan dan pihak sekolah, pihak yayasan sepenuhnya menyerahkan masalah tersebut ke penasehat hukum. Kami mencoba untuk musyawarah, tapi kami pun menyerahkan masalah ke penasehat hukum, tegas Sujimat. Penasehat hukum dari LBH Garuda Keadilan Indonesia Sofian Subing membenarkan jika pihaknya menerima kuasa penuh menyelesaikan persoalan hukum yang dilakukan mantan kepala sekolah kejuruan itu yang tanpa dasar hukum yang jelas telah mengganti nama sekolah. Padahal nama sekolah tersebut telah resmi dan telah terdaftar di Kementerian Pendidikan Nasional. Mantan kepala sekolah yang mengganti nama sekolah sangat berlebihan dan terlalu nekat. Apalagi tanpa dasar, tegas Sofian Subing. Parahnya lagi, Mahmud, sang mantan kepala sekolah mengajak calon siswa mendaftarkan diri menggunakan nama lama yakni SMK Islam YPI 2W Jepara. Tapi setelah mendaftar, semua formulir berganti nama jadi SMK Islam Tunas Bangsa W Jepara. Selain diduga telah melanggar hukum, Mahmud telah merusak fasilitas sekolah berupa pelang nama sekolah, ujar Sofian Subing. Oleh sebab itu, karena masalah ini berdampak kepada ratusan siswa, pihaknya akan melaporkan mantan oknum kepala SMK nekat itu ke aparat penegak hukum. Ini perbuatan sudah di luar batas dan pelanggaran hukum. Kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum, pungkas Sofian Subing. Sementara itu, Mahmud, mantan kepala sekolah menyatakan ke sejumlah guru jika hal ini urusan keluarga dan para guru tak perlu ikut campur. Ini masalah keluarga. Guru nggak usah ikut campur, ujar salah seorang guru meniru ucapan Mahmud. Perlu saya ceritakan terlebih dahulu persoalan yang ada, bahwa ada klaim dari oknum-oknum tertentu terhadap yayasan ini dan fasilitas yang ada, di mana sebenarnya per 11 Januari 2025 Yayasan Pusat Pendidikan Islam Lampung telah melakukan pergantian terhadap kepala sekolah. Nah, sekaligus mengangkat kepala sekolah yang baru. Pergantian ini dikarenakan memang sudah habis masa kerja. Nah, tapi kemudian ada beberapa oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang membuat artinya pengurus pusat YPPIL mengambil langkah-langkah. Adapun perbuatan-perbuatan itu diantaranya mengganti, merusak pelang-pelang nama yang ada di SMK Islam YPI 2W Jepara ini menjadi SMK Islam Tunas Bangsa. Kemudian kami telah memastikan ke Kacamdin Kemendikbudristek bahwa SMK Islam Tunas Bangsa izin operasionalnya belum diajukan. Jadi bahkan belum diajukan, apalagi terbit. Sementara artinya menggunakan fasilitas SMK Islam YPI 2W Jepara ini untuk menerima murid baru. Tentu ini akan mengakibatkan banyak persoalan. Di antaranya persoalan hukum. Ya, mau kemana murid-murid yang baru ini? Ketika artinya mereka nanti tidak keluar NISN, ya, nomor induk siswa nasionalnya. Karena tentu yang bisa mendaftarkan nomor induk siswa itu adalah sekolah-sekolah yang memiliki legalitas. Nah, seperti itu. Artinya nanti akan ada akibat tindak pidana penipuan terhadap orang tua murid, terhadap siswa-siswa yang telah mendaftarkan diri, dan sepertinya sudah mulai MPLS, ya. Dan tiba-tiba hari ini diliburkan. Tentu banyak persoalan hukum lain yang telah kita laporkan kepada Dinas Kemendikbudristek Provinsi Lampung dan ke Polres Lampung Timur. Sedikit lagi saya tambahkan bahwa pengambil alihan SMK Islam YPI 2
WJ Jepara ini kalau bahasanya sangat ugal-ugalan, ya. Karena secara de jure, ya, ini kepala sekolah yang baru itu sudah dipekerjakan lah, difungsikan. Karena ada beberapa nanti beliau yang cerita, ya, dokumen-dokumen dari sekolahan ini yang mesti ditandatangani, beliau sudah tandatangani. Nah, seperti itu. Mungkin itu dari saya selaku kuasa hukum. Oh, baik. Terima kasih. Ya, silakan. Oke. Saya mungkin menambahkan bahwa kita memberikan waktu sampai dengan hari Minggu. Ya. Jadi ini hari Kamis, 3 atau 4 hari lagi untuk saudara-saudara yang telah melakukan perbuatan hukum terhadap SMK Islam YPI 2 WJ Jepara untuk secepatnya berkoordinasi. Karena jika lambat akan ada muncul korban, yaitu murid-murid yang tidak jelas statusnya. Betul. Itu. Jadi kita hanya punya waktu sampai hari Minggu. Ya. Kalau tidak, ya kita akan melakukan pelaporan resmi kepada pihak kepolisian atas tindak pidana yang telah saudara-saudara tersebut lakukan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Rahmat Rain TV melaporkan dari WJ Jepara.